Kalau kalian pekerja baru dan ngelihat di tambang atau di site, di lokasi tempat kalian kerja, ada yang pakai mobil operasional kayak gini, udah pasti itu adalah atasan kalian atau bos levelnya. Dan sekarang kita akan cari tahu apa rasanya mobil yang dipakai sehari-hari sama bos kayak gini. Mobil ini sebenarnya punya beberapa kompetitor yang selevel. Mulai dari Toyota Hilux, Nissan Navara, sampai Isuzu D-Max. Cuma saat ini yang masih dijual dan variannya ketemu sama Mitsubishi Triton Ultimate hanya Toyota Hilux 2.4V. Nah, untungnya Mitsubishi masih menjual generasi keempat, notabene generasi terbaru dari Triton ini, dengan harga yang naiknya masih sopan. Alias mobil ini dibanderol Rp527 juta. Dengan harga segitu, jelas Triton masih kompetitif untuk melawan Hilux tipe tertinggi, yang dijual 530 jutaan. Menarik kan? Kami udah pernah ngetes mobil ini untuk off-road, teman-teman. Dan gak tanggung-tanggung ngetesnya itu di medan yang berat. Dan Triton just being Triton, mobil ini bukan hanya bisa melalui medan-medan off-road yang berat, tapi juga mudah. Thanks to berbagai fitur off-road yang Mitsubishi berikan ke mobil ini. Apalagi di generasi baru ini ada banyak mode berkendara yang bisa kalian pilih. Bukan hanya mode berkendara, tapi ada juga mode terrainnya. Jadi kita bisa milih kalau kita kira-kira akan ngelewatin medan off-road yang mungkin kering, berpasir, bebatuan, atau mungkin berlumpur, bisa kalian pilih di situ. Selain itu, tentu khasnya Mitsubishi ada Super Select di sini bisa kalian pilih. Bisa pilih penggerak 2H, 4H, ada 4HLC, ada 4LLC. Yang sebenarnya itu juga udah bisa dimanfaatkan untuk melewati berbagai medan. Tapi kalau kurang, ada senjata pamungkasnya nih teman-teman, yaitu Mitsubishi memberikan mobil ini dengan rear differential lock. Yang untuk menggunakannya kita tinggal tekan tombol di sini dan boom, mobil ini akan harusnya lebih mudah lagi untuk melewati banyak sekali obstacle. Tapi tentu kali ini kita bukan ngebahas soal impresinya ketika off-road, karena kalian bisa tonton video itu udah pernah kami buat. Kami pernah ngebahas Triton yang HDX, dan kalian bisa buka channel YouTube Detik Auto untuk simak videonya. Kali ini kita akan ngebahas mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya ketika dipakai di jalan raya. Jadi kita kayak cosplay, jadi bos untuk berangkat dari rumah atau dari penginapan ke site. Dan kayak gini rasanya. Dan rasanya ini ternyata jauh lebih enak teman-teman ketimbang Triton yang sebelumnya. Kami udah pernah ngetes Triton generasi sebelumnya, di mana yang sekarang Mitsubishi memberikan enhancement atau peningkatan dari segi kakinya. Suspensinya direvisi, sasisnya pun direvisi, sehingga buat mobil ini ternyata enak teman-teman dipakai di jalan raya sekalipun. Walaupun ini sekarang kita ngetes dalam keadaan baknya kosong, dimana biasanya kalau mobil niaga itu kalau baknya kosong ya itu rasa shocknya tuh akan agak nggak enak, kaku banget gitu. Tapi ini enggak, masih ada rasa empuknya dikit yang kerasa, dan bikin kita ketika berkendara dari rumah atau dari penginapan ke tempat kerja tetap menyenangkan. Dan ya, mobil ini tentunya bisa menunjang operasional dengan lebih baik lagi. Mitsubishi merancang Triton generasi baru ini dengan sasis baru yang diklaim lebih baik dan durable. Hal itu yang tentu sedikit banyak merevisi rasa berkendaranya. Kendati demikian, perlu diingat bahwa ini kendaraan niaga yang dimensinya tidak kecil. Apalagi dengan wheelbase yang jenjang, ground clearance yang sedikit naik, dan ukuran roda yang besar, tentu sedikit mengintimidasi kita jika belum terbiasa. Apalagi karena visibilitas mobil ini kurang luas ke arah belakang dan moncongnya juga panjang. Memang perlu banyak pembiasaan ya. Harusnya sih Mitsubishi bisa mengurangi beban kita, para awam, dengan memberikan kamera 360 derajat. Ya, tapi bagaimanapun mengetes mobil ini tuh makin hari makin lama dites makin impresif teman-teman. Mobil ini siap dipakai harian dan nyaman, punya daya angkut yang luar biasa, serta hadir dengan performa yang semakin buas.
Perlu diingat kalau Mitsubishi di Triton generasi sebelumnya dia pakai mesin 4N15. Sementara Triton generasi baru ini pakai mesin 4N16 yang sebenarnya improve teman-teman, tapi nggak signifikan. Mitsubishi mengklaim hanya mengimprove beberapa bagian dari mesinnya, sehingga kita bisa lihat kalau figur tenaga dan torsinya itu nggak banyak terevisi, nggak banyak naik. Tapi harus diakui kalau upgrade yang dilakukan Mitsubishi ke mobil ini itu bisa dibilang sukses. Dan pas teman-teman peruntukannya, membuat mesin yang lebih optimal serta efisien. Bentar, sebelum bahas iritnya, kita sedikit belok ke bahas torsinya. Iya, karena si Ultimate ini ternyata hadir dengan mesin yang lebih dalam tanda kutip ramah. Karena kalau HDX kemarin itu torsi puncaknya bisa keluar sejak 1500 rpm. Nah, kalau Ultimate ini baru meledak torsi puncaknya di 2250 rpm. Ya memang membaik dari generasi sebelumnya. Tapi feel torsi buasnya HDX itu memang agak sulit dilupakan ya. Anyway, bicara soal irit, kami harus mengulang berkali-kali tes konsumsi bahan bakarnya. Karena sempat ragu kok bisa Triton jadi seirit ini. Bayangkan, pickup double cabin yang beratnya tembus 3 ton ini bisa irit. Gak kebayang kan? Kami juga. Tapi akhirnya hasil tes kami berkata lain. Di rute dalam kota, mobil ini bisa meraih angka 12,8 km per liter dengan mudah. Sementara di rute tol, bisa meraih angka 17,1 km per liter. Tapi perlu diingat bahwa Mitsubishi menghadirkan mesin Euro 4 ke Triton ini, sehingga kemampuannya untuk minum solar busuk jadi nggak sebaik mesin yang dulu. Mitsubishi menyarankan pakai solar berkualitas untuk Triton yang sekarang. Tapi perlu diingat juga bahwa Mitsubishi sekarang menanamkan mesin yang lebih canggih serta lebih tinggi kadar penurunan emisinya, dan itu membuat mobil ini menjadi nggak direkomendasikan lagi untuk meminum solar yang dalam tanda kutip busuk ya. Mobil yang kalau di level Triton Ultimate kayak gini sih ya, bos rasanya nggak perlu khawatir lah ya untuk beli diesel yang agak mahal sedikit. Karena kan ya dengan diesel yang lebih bersih, dengan diesel yang lebih dalam tanda kutip berkualitas, itu tentu ngebuat mobil ini juga menjadi lebih mencapai performa yang optimalnya. Nah, yang menarik juga, kemarin kita sempat ngetes mobil ini diisi BBM-nya penuh tangkinya, dan calculated range-nya di sini di MID-nya terlihat hampir 1000 km, teman-teman. Wow, itu angka yang fantastis, yang artinya itu memudahkan kita kalau mau pakai mobil ini dinas keluar kota atau dipakai belusukan ke area pertambangan, area hutan, yang mungkin ya nggak perlu khawatir dengan BBM-nya. Jadi ya mobil ini semakin impresif lagi. Meskipun kemampuan mobil ini untuk off-road rata kanan, tapi Mitsubishi juga nggak membiarkan mobil ini minum fitur untuk dipakai di jalan aspal. Nggak, tenang bos. Mitsubishi nggak segan-segan memberikan mobil ini fitur ADAS. Nih, ada automatic high beam, ada forward collision mitigation, ada rear cross traffic alert, lane change assist, sampai blind spot warning. Gokil, bos tetap aman nih dimanapun. Belum lagi, fitur keselamatannya juga top. Airbag lengkap sampai ke samping dan curtain ada. Terus ABS, EBD, brake assist ada. Ada pengontrol stabilitas dan traksi juga. Top deh. Kalau bicara soal fitur hiburan, udah pasti para bos itu suka dihibur. Dan Mitsubishi memberikan mobil ini dengan head unit yang secara umum itu mirip kayak X-Force. Bukan hanya head unitnya sebenarnya ya. Ini kalau kita turun ke bawah, itu tuh banyak part yang mirip-mirip. Belum lagi ini tuh mobil juga partnya kayaknya berbagi dengan Nissan, sehingga banyak komponen dari mobil ini yang juga terasa mirip-mirip dengan kepunyaannya Nissan Terra. Bahkan kuncinya nih itu mirip banget kayak X-Trail, teman-teman. Kalau kita lihat Xpander, X-Force, Pajero biasanya kan kotak, kalau ini enggak, bentuknya lebih cakep sebenarnya. Nah, kalau kita lagi ngomongin soal fitur hiburannya, di head unit ini kita bisa mengakses Apple CarPlay, Android Auto, dan juga
Mobil ini beruntungnya dikasih dengan audio system yang enak rasanya, premium terdengarnya. Terus kalau kita nggak bawa charger, kita bisa tetap ngecas pakai wireless charger di sini. Dan mobil ini juga udah support casan yang Type C dan Type A. Jadi oke lah ngikutin zaman sekarang. Oh iya, tapi ada beberapa fitur yang menurut kami rasanya menjadi kekurangan dari mobil ini. Atau setidaknya Mitsubishi harus menambahkan lah di versi barunya nanti. Yang pertama, ini harusnya di setir yang udah ganteng gini ya, ada pedal shift lah di belakang sini. Jadi kalau kita butuh untuk naik turun gigi secara lebih dinamis, kita nggak butuh geser ke sini nih. Yang secara umum sebenarnya ribet ya. Terus juga mobil ini harusnya dikasih auto door lock teman-teman. Karena saya sering banget lupa gitu ya untuk ngunci mobil ini kalau udah jalan. Yang sebenarnya kalau kita lagi bawa keluarga itu agak menjadi concern. Kalau kita sendiri mungkin ya aman lah ya, tapi ya harusnya Mitsubishi memberikan fitur auto door lock itu yang sebenarnya sederhana. Nah, bicara soal kunci, satu hal yang menurut kami juga jadi kekurangan dari mobil ini adalah mobil ini tuh pintu bagasinya atau pintu baknya ini nggak terintegrasi dengan central locknya teman-teman. Ini misalnya kita kunci sekarang ya, pencet yang atas, kita kunci, oke lah kunci ya. Tapi sekarang kita pencet yang bawah, harusnya ini kebuka, tapi enggak. Dan untuk bukanya kita harus keluarin dulu anak kuncinya dari kuncinya ini, colok ke sini, kita buka, baru kebuka. Dimana ini tuh nggak praktis teman-teman. Jadi harusnya Mitsubishi bisa lah kasih fitur central lock ke pintu baknya ini. Iya, karena dimensi mobil ini jadi lebih besar dari generasi sebelumnya, jadinya bak mobil ini makin lega nih. Belum lagi untuk masukin barang ke baknya juga praktis, karena lantai kargonya lebih rendah. Dan bicara soal tempat penyimpanan, di mobil ini tuh banyak banget tempat penyimpanannya. Belum lagi ruang kabinnya juga mantap, cukup lega lah untuk saya yang punya tinggi 175 cm. Dan duduk di kabin belakang ini nggak tegak banget. Aman nih buat numpang kalau perjalanan jauh. Terus ini suasana interiornya juga kelihatan elegan ya. Cocok lah buat mobil operasional para bos. Materialnya kelihatan berkelas. Terus build quality-nya juga oke lah. Dan secara umum, desain mobil ini baik dari interior ataupun eksterior memang jauh lebih keren ketimbang Triton generasi yang lama. Lebih kelihatan bold, maskulin, dan di tipe Ultimate ini juga kerasa ganteng banget. Tapi kayaknya karena kita udah pernah ngulas yang Triton HDX, ngelihat mobil ini tuh kok agak lebih ganteng yang HDX ya. Dengan bumper yang lebih polos, dengan look yang lebih kelihatan tangguh dan siap kerja. Kayaknya kalaupun saya dikasih Triton Ultimate yang ini untuk operasional, saya akan menyulap mobil ini looknya kelihatan lebih kayak HDX gitu, biar kelihatan lebih raw. Tapi ya soal desain masalah selera teman-teman. Mungkin kalian lebih suka yang ini, ada juga yang lebih suka yang HDX. Tapi bagaimanapun, Triton Ultimate yang generasi baru ini adalah mobil yang memukau, teman-teman. Lalu juga fitur off-roadnya semakin lengkap, dan mobil ini hadir dengan tampilan yang menurut kami jauh lebih baik ketimbang yang generasi sebelumnya. Menurut kami demikian, teman-teman. Menurut kalian gimana? Apakah pendapat kalian sama dengan kami? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto, dan tonton film dari kami di kanal 20 Detik. Dan juga channel YouTube Detik Auto ini kalian subscribe teman-teman. Kalau gitu teman-teman sekian aja, saya pamit, saya Steve dan bye-bye.